Pada umumnya, penanaman ketiga jenis ini dilakukan pada awal kemarau bagi area sawah atau area dengan ketersediaan air cukup. Namun kali ini beda karena daerah Gunung Kidul termasuk daerah gersang dan berbatu. Mereka menggunakan mode tanam tada hujan, yaitu musim tanam dimulai ketika awal musim penghujan atau musim rendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini akan membahas tentang inti dari tumpang sari, kacang tanah, jagung, dan singkong. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengenalan. Tumpang sari kali ini melanjutkan tumpang sari yang sebelumnya, yaitu kacang panjang dan bayam raja. Untuk kali ini kita ingin membahas tentang tumpang sari 3 macam jenis tanaman, yaitu jagung, kacang tanah, dan singkong. Tumpang sari ini dilakukan pada masyarakat Gunung Kidul, tepatnya wilayah Tanjung Sari, seputaran Pantai Krakal, daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pengertian tumpang sari. Tumpang sari adalah usaha menanam beberapa jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman. Penanaman dengan cara ini bisa dilakukan pada 2 atau lebih jenis tanaman yang relatif seumur, atau bisa juga pada beberapa jenis tanaman yang umurnya berbeda-beda. Selanjutnya, lingkungan dan iklim. Sebelum melakukan tumpang sari jagung, kacang tanah, dan singkong, kita perhatikan faktor lingkungan seperti ketersediaan air, kesuburan tanah, sinar matahari, dan hama penyakit. Pada umumnya, penanaman ketiga jenis ini dilakukan pada awal kemarau bagi area sawah atau area dengan ketersediaan air cukup. Namun kali ini beda karena daerah Gunung Kidul termasuk daerah gersang dan berbatu. Mereka menggunakan mode tanam tada hujan, yaitu musim tanam dimulai ketika awal musim penghujan atau musim rendeng. Selanjutnya, pengolahan tanah. Pertama, tanah dibersihkan dari tanaman-tanaman tinggi. Lalu tanah dicangkul dengan kedalaman 10-15 cm. Selanjutnya, buat guludan. Arah guludan menghadap barat sampai timur atau sesuai kondisi. Lebar guludan 170-180 cm dan panjang sesuai kebutuhan. Antara guludan buat selokan 20-30 cm untuk mengalirkan air. Selanjutnya, penanaman. Untuk yang pertama kali ditanam yaitu kacang tanah dengan jarak 25 cm x 25 cm. Kacang tanah ditanam pada lubang dengan kedalaman 3 cm dan diisi 2 benih kacang pada tiap lubangnya. Tunggu kacang tanah tumbuh daun atau sekitar 3 minggu. Yang kedua, setelah kacang tanah umur 3 minggu, baru jagung mulai ditanam. Buat lubang sedalam 2-3 cm dengan cara tugal. Dengan jarak antar barisan tanaman 20 cm dan jarak dalam barisan 40 cm, sehingga dalam setiap guludan terdapat 1 baris tanaman jagung dan 5 baris tanaman kacang tanah. Yang ketiga, mulai menanam singkong dengan cara stek.
Batang singkong dipotong sekitar panjang 25-30 cm. Tancapkan di antara tanaman kacang dan jagung dengan jarak antara singkong kurang lebih 100 cm. Selanjutnya, pemupukan. Lakukan pemupukan pada saat tanah diratakan setelah dicangkul. Aduk kompos atau pupuk kandang dengan tanah talut. Biarkan kompos dan tanah selama 3-4 hari sebelum penanaman pertama. Untuk dosis pupuk, sesuaikan kebutuhan. Pemupukan susulan bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan pupuk kandang yang sudah dikeringkan dan dihaluskan. Untuk pemupukan susulan, pupuk dikeringkan dengan diberi alur atau lubang untuk menimbun pupuk tersebut. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman. Yang pertama, penyulaman. Lakukan penyulaman pada tanaman yang mati dengan bibit benih. Penyiangan dilakukan ketika gulma mulai muncul. Ini agar sari makanan pada tanah tidak hilang diserap tanaman liar. Selanjutnya, pembubunan. Pembubunan dilakukan pada saat penyiangan yang kedua dengan cara tanah digemburkan dan dinaikkan di sekitar batang pohon. Selanjutnya, pemanenan. Masa panen kacang tanah sekitar 3 bulan, masa panen jagung sekitar 3,5 bulan, sedangkan masa panen singkong adalah 8-12 bulan. Ketika memanen kacang tanah dengan cara mencabut, biasanya setelah tanah basah terguyur hujan. Pencabutan ketika tanah basah lebih mudah dan polong terangkat semua. Jagung dipanen dengan cara dipotong batangnya setinggi pinggang. Baru jagung dipetik dan dikupas klebetnya. Setelah itu jagung dijemur hingga kadar air 12%. Singkong dipanen dengan cara dicabut batangnya lalu dipisahkan antara pohon dan buahnya. Yang terakhir, manfaat dan keuntungan tumpang sari. Yang pertama, tingkat efisien tinggi. Yang kedua, populasi tanaman bisa diatur. Di satu lahan diperoleh produksi lebih dari satu komoditas. Selanjutnya, mempunyai peluang lebih jika ada salah satu tanaman gagal. Demikian untuk materi video tumpang sari kacang tanah, jagung, dan singkong kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.